Jakarta siang itu panas menyengat. Asap kendaraan bercampur debu jalanan membuat udara semakin gerah. Damar, cowok 24 tahun, driver ojol dengan wajah tampan dan kulit putih bersih, baru saja menyalakan aplikasinya. Jaket hijau melekat rapi di tubuhnya, dan celana jeansnya terlihat sedikit lusuh karena seharian keliling. Satu notifikasi masuk. Jemput, Ratna, Jalan Kemuning Raya 5A. Damar langsung tancap gas. Lokasi nggak jauh, tapi jalannya agak masuk ke dalam perumahan elit. Begitu sampai di rumah besar berpagar hitam itu, dia sempat ragu. Tapi nama depan customernya cocok. Dia tekan tombol klakson motor 2 kali. Pintu pagar terbuka perlahan. Seorang wanita cantik keluar dengan anggun. Rambut lurus sebahu, wajah matang yang memesona, dan tubuh berlekuk yang dibalut kebaya berwarna krem muda. Sekilas Damar sempat terpaku. Wanita itu tampak seperti keluar dari film jadul, tapi dengan aura yang membius. "Mas, Damar ya?" Suara lembut itu menyapa. "Iya Bu, jemput Bu Ratna kan?" Wanita itu tersenyum kecil, tapi tatapannya heran. "Saya memang Ratna, tapi saya nggak pesan ojol, Mas." Damar ikut bingung. "Waduh, masa sih Bu?" Di aplikasi tertulis jelas alamat ini atas nama Ratna, tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari customer lain. "Mas, saya tunggu di jalan. Kemuning Raya 5B, bukan 5A." Damar langsung menepuk jidat. "Aduh, saya salah alamat Bu, maaf ya." Namun sebelum Damar sempat putar balik, Bu Ratna menahannya. Tapi nggak apa-apa kok Mas, udah tanggung juga ke sini. Masnya mau minum dulu." Degri undangan yang sederhana, tapi dengan nada yang lembut dan mata yang menatap tajam. Damar ragu sejenak, tapi rasa penasaran, ditambah senyum tipis Bu Ratna, bikin dia turun dari motor. Dia belum tahu, salah alamat ini akan mengantarnya ke jalan yang jauh lebih rumit. Sejak pertemuan itu, Damar tak bisa menghapus sosok Bu Ratna dari pikirannya. Cara wanita itu tersenyum, nada suaranya yang tenang tapi dalam, dan tatapan matanya yang terasa memeluk. Beberapa hari berlalu. Di jam yang hampir sama, notifikasi itu muncul lagi. Jemput, Ratna, Jalan Kemuning Raya 5A. Damar sempat terdiam. Masa iya salah lagi? Tapi dia tahu itu bukan kebetulan. Dan entah kenapa dia malah senang. Begitu sampai, pagar rumah besar itu kembali terbuka. Kali ini tanpa klakson. Bu Ratna sudah berdiri di depan pintu, masih dengan kebaya. Kali ini berwarna biru lembut. Rambutnya digelung sederhana, dan senyumnya seperti sedang menunggu seseorang yang istimewa. "Mas Damar ya?" katanya lembut. "Saya pesan lagi, tapi sebenarnya saya nggak kemana-mana." Damar tersenyum kaku. "Oh ya? Jadi, Bu Ratna cuma pengen saya datang. Boleh ya?" Matanya menatap dalam, seolah ingin bicara lebih banyak. Tanpa banyak bicara, Bu Ratna mempersilakan Damar masuk ke teras. Mereka duduk berdua. Damar masih pakai helm, tapi kancing jaketnya sudah dibuka. Keringat di pelipisnya masih menetes, tapi Bu Ratna malah menyodorkan sapu tangan kecil. "Mas masih muda, tapi wajah Mas lembut banget. Jarang loh ada pria yang punya tatapan kayak gitu." Damar sempat tertawa gugup, tapi pujian itu entah kenapa membuat dadanya hangat. "Apa Bu nggak takut orang ngomong yang aneh-aneh?" tanyanya pelan. "Dunia saya terlalu sepi, Mas. Rumah besar ini cuma tempat pulang, tapi nggak ada yang benar-benar menunggu saya pulang." Suaranya mulai bergetar. "Kadang, saya cuma butuh seseorang yang mau dengerin saya. Bukan karena status saya, tapi karena saya masih perempuan biasa." Damar menatapnya. Dalam diam, dia melihat sosok wanita kuat yang sedang lelah. Cantik, matang, dan kesepian. Sore itu, Bu Ratna tak lagi jadi sekadar penumpang. Dan Damar, bukan lagi driver biasa. Di antara obrolan ringan dan teh yang mulai mendingin, tumbuh sesuatu yang belum bisa mereka beri nama. Tapi terasa nyata, hangat, dan berbahaya. Hari-hari berikutnya, pesanan dari Bu Ratna jadi rutinitas diam-diam yang ditunggu Damar. Tak selalu di aplikasi, kadang hanya pesan singkat. "Mas Damar, mampir sebentar ya, bawa kopi kayak kemarin."
Rumah besar itu kini terasa akrab. Bahkan motornya pun sudah hafal kapan harus berhenti di depan pagar hitam. Kadang Damar hanya duduk di teras, kadang diajak masuk ke ruang tengah yang wangi melati. Dan sekali waktu ke dapur hanya untuk membantu membuka tutup toples. Sore itu hujan turun pelan. Damar tiba dengan jaket sedikit basah. Bu Ratna menyambut dengan senyum seperti biasa. Tapi matanya terlihat sendu. Ada sesuatu yang ingin dikatakan, tapi ditahan. Mas masuk aja ya, hari ini. Agak dingin. Damar mengangguk. Di ruang tengah, mereka duduk berhadapan. Suara hujan di luar seperti musik latar yang sempurna. Mas, ucap Bu Ratna pelan, kamu pernah merasa bersalah karena bahagia? Damar menatapnya, tak langsung menjawab. Aku tahu ini salah, lanjutnya. Tapi setiap kali kamu datang, aku merasa hidup lagi. Dan aku takut, aku mulai menunggu kamu. Lebih dari seharusnya. Ada jeda. Damar menggenggam cangkir teh hangat. Tapi yang lebih ia rasakan adalah panas di dadanya. Kalau salah itu rasanya seperti ini, Bu. Saya juga salah, bisiknya. Mata mereka saling terkunci. Jarak di antara mereka begitu dekat, tapi tetap diam. Tak ada yang menyentuh, tak ada kata manja. Tapi udara di antara mereka penuh ketegangan. Seperti api yang belum dinyalakan, tapi sudah terasa hangatnya. Seketika, lampu mati. Listrik padam karena hujan. Gelap, hanya suara hujan dan napas yang terdengar. Mas, jangan kemana-mana ya, kata Bu Ratna, hampir berbisik. Dan Damar tidak beranjak. Dalam gelap dia merasa lebih melihat. Bukan hanya wajah Bu Ratna, tapi isi hatinya. Yang rapuh, hangat dan berani. Di malam yang hening itu, untuk pertama kalinya, mereka tak bicara banyak. Tapi justru disitulah segalanya berubah. Hujan mengguyur Jakarta malam itu. Seperti malam pertama mereka diam di ruang tengah bersama. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada keputusan yang menggantung di udara. Besok Pak Irwan pulang, ucap Bu Ratna dengan suara lirih. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Mungkin ini malam terakhir kamu bisa datang. Damar menatap wanita itu lama. Wajah cantiknya tampak tenang, tapi matanya tak bisa menyembunyikan perasaan. Saya bisa pergi malam ini juga, bisik Damar. Tapi kalau Bu mau, saya juga bisa tinggal untuk jadi bahu atau jadi pelarian. Terserah. Bu Ratna tak menjawab. Dia hanya berdiri perlahan, berjalan mendekat. Di hadapan Damar, ia berhenti. Pandangannya tajam, tapi penuh luka yang menanti dipeluk. Saya nggak butuh pelarian, katanya pelan. Saya cuman lelah jadi kuat sendirian. Perlahan Damar meraih tangannya. Mereka berdiri di tengah ruangan, dikelilingi suara hujan dan lampu temaram. Saat tubuh mereka saling mendekat, waktu seperti berhenti. Bu Ratna bersandar di dada Damar. Hening, napas mereka pelan tapi dalam. Lalu, tangan Damar melingkari pinggangnya. Untuk pertama kalinya, mereka saling memeluk. Hangat, erat, dan penuh rasa yang dipendam terlalu lama. Ciuman pertama datang tanpa rencana. Lembut, ragu, tapi jujur. Bibir mereka bertemu dengan perlahan. Seperti dua dunia yang saling menyentuh untuk pertama kali. Ciuman kedua lebih dalam. Dan ketiga, membakar, tak ada kata, tak ada janji. Hanya gerakan tubuh yang saling mencari kehangatan. Saling merespons rasa yang selama ini ditahan. Malam itu, dalam keheningan rumah besar itu, mereka menyerahkan diri pada perasaan. Pada pelukan yang lama, pada ciuman yang tak terburu-buru, pada isyarat lembut di sela-sela napas yang makin berat. Tak ada yang vulgar. Tapi dalam kamar yang temaram dan ranjang yang tak lagi dingin, dua jiwa saling menyatu. Bukan karena nafsu, tapi karena rindu yang terlalu dalam untuk dibiarkan sendiri. Besoknya, Damar tak datang. Tapi Bu Ratna berdiri di depan jendela, memandangi jalan kosong yang basah oleh hujan. Dia tersenyum pelan. Karena untuk pertama kalinya ia tak merasa sendiri.